Kepala PPATK itu membantah apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani, langsung responsnya adalah reaktif. Kami sudah memberikan laporan, 200 laporan dari tahun 2009 sampai dengan 2023. Pada saat itu reaktif. Nah, saya melihatnya adalah Mahfud, Menko Polhukam, dan Kepala PPATK ini sedang mendapat tekanan untuk kalau bisa kasus ini udah jangan dibongkar saja. Pegawai pajak hedonis ini kan sudah berlangsung lama sekali. Sri Mulyani kan harusnya bisa melihat bahwa gaya hidup itu, apa dia tidak bisa melihat bahwa gaya hidup lalu ada laporan harta 56,1 miliar dan lain-lainnya. Apakah Menteri Keuangan tidak mencurigai ke situ? Harusnya kan dia mencurigai bahwa ini kok ada pegawai-pegawainya yang hidup dengan harta kekayaan yang sangat mewah dan sangat banyak. Dan dikombinasikan dengan laporan dari PPATK, harusnya kan ini sudah disidik. Ya, terima kasih Bung Ersu, Pak Fuad Bawazir, Bung Said Didu, Bung Iksanuddin Nursi. Ini adalah satu kejutan yang luar biasa, melibatkan uang 300 triliun, dan kita tahu bahwa 300 triliun ini adalah tidak dibantah oleh siapapun. Jadi 300 triliunnya adalah benar 300 triliun. Sekarang yang dibantah adalah siapa yang mempunyai dugaan yang diduga untuk melakukan pencucian uang ini. Nah, ini saling melempar. Pertama adalah tentu saja dibilang bahwa ini dari korupsi di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, di situ terlihat sekali harta kekayaan yang sangat luar biasa yang dipicu oleh Rafael Alun yang mempunyai 57 miliar di dalam laporan harta kekayaannya 56,1. Nah, setelah itu kita lihat kekayaannya di luar itu luar biasa, mempunyai properti dan sebagainya. Lalu disusul dengan 69 pegawai pajak yang mempunyai harta kekayaan tidak normal juga. Dan kemudian disusul 134 pegawai pajak mempunyai saham di 280 perusahaan. Dan kemudian, nah ini puncaknya, Pak Mahfud mengatakan bahwa itu ada 300 triliun yang diduga dari pencucian uang di Kementerian Keuangan. Kemudian Pak Mahfud mendapat kunjungan dari Wakil Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Lalu di situ keluar statement adalah bahwa 300 triliun itu tidak semuanya dari korupsi, tetapi sebagian besar dari TPPU. Pak Mahfud nggak bisa
bicara lain kecuali dia bicara seperti itu. Karena apa? Karena belum terbukti sebagai korupsi. Sewaktu Gayus ditangkap, lalu kemudian dilihat bahwa harta kekayaannya jauh lebih besar dari yang diduga, maka diusut TPPU Gayus dan Angin Prayitno, mantan direktur dari pemeriksaan dan penagihan. Setelah dia divonis terima suap, lalu kemudian sekarang ini dia sedang menghadapi tuntutan tindak pidana pencucian uang karena KPK melihat bahwa harta kekayaannya luar biasa, jauh lebih besar dari yang diduga yang mendapatkan suap itu, maka dia didakwa juga. Pertanyaannya adalah berapa besar yang didapat dari hasil korupsi ini? Nah, ini yang dibuktikan dengan TPPU. Kemudian ini dibantah dengan Sri Mulyani mengatakan awalnya adalah memang saya tidak melihat 300 triliun, tetapi dia mengakui mendapat laporan dari PPATK dari 2009 sampai dengan 2023, bahkan dia mengatakan dari 2007 ada 266 laporan yang melibatkan 964 pegawai Kementerian Keuangan. Jadi di situ adalah Sri Mulyani mengatakan terlibat 964 pegawai Kementerian Keuangan. Lalu kemudian Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan tidak melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Nah, apakah Ivan Yustiavandana ini melakukan pembohongan publik karena tidak sinkron datanya dengan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya statement dari Kementerian Keuangan, yaitu melibatkan 964 pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kita lihat dari awal, gestur dari Sri Mulyani ini adalah sangat defense, ya. Lalu dia pertama mengatakan tidak mendapat laporan, tidak tahu mengenai 300 triliun, lalu kemudian ada bantahan-bantahan. Pada awalnya Kepala PPATK itu membantah apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani. Langsung responsnya adalah reaktif. Kami sudah memberikan laporan, 200 laporan dari tahun 2009 sampai dengan 2023. Pada saat itu reaktif. Nah, saya melihatnya adalah Mahfud, Menko Polhukam, dan Kepala PPATK ini sedang mendapat tekanan untuk kalau bisa kasus ini udah jangan dibongkar saja. Tetapi kalau kita lihat adalah bahwa Mahfud setelah pulang dari Australia langsung mengatakan ini tidak bisa dibiarkan, ini harus ditindaklanjuti. Nah, sekarang ini kan Mahfud mendapatkan cemoohan dari masyarakat, seolah-olah setelah melempar isu dan mengatakan bahwa ini adalah Mahfud ini membohongi publik. Padahal kalau kita lihat statement dari awal sampai terakhir, Pak Mahfud itu masih konsisten. Dia masih mengatakan bahwa ya dia tidak bisa menuduh bahwa ini adalah korupsi. Dia cuma bisa menuduh dari TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dan kalau kita lihat adalah Ivan juga mengatakan tidak membantah bahwa ada 300 triliun, ada terindikasi pencucian uang. Tetapi oleh siapa? Dia cuma mengatakan bahwa ini diberikan kepada kementerian sebagai penyidik tindak pidana asal. Apa artinya tindak pidana asal? Kalau dia memberikan kepada Kementerian Keuangan, ya asalnya di situ maksudnya. Masa asalnya itu dia mengatakan sekarang dibalik. Asalnya adalah ini ada uang beredar 300 triliun, ini dari asalnya adalah pajak dan bea cukai. Kan tidak mungkin kalau belum diselidiki. PPATK itu bukan penyidik. Dia cuma mengumpulkan informasi lalu diberikan kepada aparat hukum dan kepada penyidik asal. Kalau
Kalau definisi dari penyidik asal adalah asal terjadinya timbulnya harta kekayaan itu, yaitu di Kementerian Keuangan. Itu diberikan supaya Kementerian Keuangan bisa menyelidiki itu. Terus yang kedua adalah keanehan. Gaya hidup pegawai pajak hedonis ini kan sudah berlangsung lama sekali. Sri Mulyani kan harusnya bisa melihat bahwa gaya hidup itu. Apa dia tidak bisa melihat bahwa gaya hidup, lalu ada laporan harta 56,1 miliar dan lain-lainnya, apakah Menteri Keuangan tidak mencurigai ke situ? Harusnya kan dia mencurigai bahwa ini kok ada pegawai-pegawainya yang hidup dengan harta kekayaan yang sangat mewah dan sangat banyak. Dan dikombinasikan dengan laporan dari PPATK, harusnya kan ini sudah disidik. Tetapi tidak terjadi. Yang terjadi apa? Dan ini juga dikatakan oleh Mahfud, bahwa setelah kasus korupsi terbongkar, misalnya seperti Gayus, Angin Prayitno, dan lain-lainnya, itu baru disidik mengenai TPPU-nya. Nah, ini berarti setelah kejadian baru kemudian dicoba untuk disidik gitu. Jadi tidak ada pencegahannya. Sebetulnya PPATK itu untuk mencegah. Jadi waktu awal dia masih kecil, dari 2009 sudah mencegah. Pertanyaan terakhir adalah gini dari saya. Kita ada 3 kasus yang sangat besar, yaitu dari Gayus Tambunan dan kemudian Angin Prayitno, yang dua-duanya sedang diusut sebagai TPPU, hasil pengembangan dari tindak pidana korupsi dari penyuapan. Pertanyaannya adalah, apakah kedua nama ini sudah ada di dalam laporan PPATK? Kalau sudah, berarti memang ini sudah ada tindak pidana pencucian uang yang terindikasi oleh PPATK tetapi dibiarkan. Dan kedua adalah, kalau itu Rafael jelas sudah dinyatakan, Rafael itu sudah dilaporkan sejak tahun 2012. Ya. Dan alasan waktu itu KPK tidak menyidik karena dia belum eselon 3, itu tidak masuk juridiksinya dari KPK itu. Nah, ya. Kenyataannya kalau kita lihat bahwa korupsi di Kementerian Keuangan ini, di Ditjen Pajak ini adalah sangat terstruktur sekali, sistematis sekali. Karena dari persidangan Angin Prayitno itu terungkap bahwa 50% fee yang diperoleh dari wajib pajak itu dibagikan kepada direktur dan kepala subdirektorat, itu 50%. Dan 50%-nya lagi adalah untuk tim pemeriksa. Jadi kepala subdirektorat juga mendapatkan itu. Nah, kalau Rafael sudah ada, sudah terindikasi begitu tapi didiamkan, nah berarti di sini benar Pak Mahfud mengatakan ada pembiaran laporan dari PPATK. Nah, jadi kita mendorong bahwa apa yang sudah dikatakan Pak Mahfud ini harus dikawal terus oleh masyarakat, karena ini hanyalah puncak gunung es. Kita tahu bahwa kekayaan Rafael ternyata jauh lebih besar dari yang dilaporkan dan juga banyak sekali yang disembunyikan. Gayus itu 74 miliar diperoleh dengan dia punya properti mewah dan ada emas batangan dan sebagainya yang tidak terdeteksi pada saat itu oleh PPATK. Jadi di sini yang tidak terdeteksi kemungkinan sangat besar dan mereka hanya diberikan sebagai gratifikasi, menerima pertanyaannya adalah gratifikasi kepada siapa? Kepada siapa? Wajib pajak mana yang diuntungkan untuk itu, dan semuanya kita minta diusut supaya uang-uang ini bisa dibuat meningkatkan kesejahteraan. Karena Kementerian Keuangan kita lihat sudah gagal di dalam kebijakan fiskalnya, di mana rakyat miskin bertambah dari tahun 2019 ke 2022 bertambah 1,57 juta orang, dan 6 bulan terakhir dari Maret 2022 sampai September 2022 rakyat miskin ini bertambah 200.000 orang.
Jadi kita lihat apakah ini karena rasio pajak turun akibat penerimaan pajak ini bocor. Nah, ini harus diselidiki tuntas. Terima kasih.